trial dulu ya. Nanti kalau misalkan kalian memang mau lanjut untuk belajar pasang di localhost itu bisa juga ya. Tapi kalau di localhost itu artinya kalian menginstal sistem Odoo-nya itu dia on office aja gitu, dalam office aja gitu. Jadi tidak ada apa namanya eh, jadi tidak ada integrasi ke cloud gitu ya. Tidak ada integrasi ke cloud. Kalau misalkan di local host gitu. Nah, makanya kadang ada apa namanya kantor yang komputernya memang saling terhubung satu sama lain menggunakan kabel LAN gitu ya. Nah, itu em, adalah perusahaan yang sistemnya memang dia menggunakan local host gitu ya. Jadi ada di local host aja. Tetapi ketika saya cek di Odoo 17 localhost itu dia tidak sebebas dulu ya. Dulu semua semua modul bisa kita akses, tetapi saya cek untuk modul accounting ya, modul-modul yang kompleks itu dia tidak bisa diinstal dalam localhost ya. Jadi apa namanya? Jadi sekarang lebih lebih terbatas. Terus Odoo juga sudah menawarkan akun-akun dan pembayaran metode-metode pembayaran yang mudah gitu ya. Nah, misalkan kayak gini untuk dua user, untuk dua user itu 300.000 per bulan gitu ya. Ini per bulan ya. Jadi dia sistemnya subscription gitu ya. Tetapi kalau misalkan ini kalau perusahaan memang butuh banget ya, dan harga ERP itu sangat mahal banget gitu ya di luar sana. Apalagi kayak SAP, Dynamics juga itu mahal banget, harganya bisa puluhan juta itu. Ya, bisa puluhan juta. Tetapi mungkin memang kalau misalkan Dynamics dan SAP itu dia built-in, jadi satu kali aja gitu ya, satu kali aja apa namanya proses pemasangannya gitu ya dan penyesuaian dengan sistemnya gitu. Tapi kalau yang Odoo ini dia sistemnya per bulan gitu. Tergantung nanti kita jumlah usernya mau berapa nih ya. Dalam perusahaan kita um, mau ada misalkan 10 orang karyawan di perusahaan kita ya. 10 orang karyawan di perusahaan kita yang akan bisa mengakses sistem informasinya gitu atau Odoo-nya gitu atau ERP-nya. Nah, ini yang kurang lebih yang akan kita bayarkan per bulan ya. 1.100.000 dan dalam 1 tahun itu sekitar 13 juta ya untuk apa namanya untuk eh, pemasangan Odoo ini, ERP ini gitu ya. Menurut saya 13,2 juta per tahun itu sangat kecil ya kalau misalkan memang earnings-nya atau pendapatannya dalam 1 tahun itu ya bisa sampai 300 sampai 500 juta ke atas itu ini sangat kecil ya. Ini sangat kecil gitu. Tapi kalau misalnya usaha itu rata-rata dapat lah ya 300 paling enggak per tahun itu dapat harusnya sih ya. Kalau usaha meskipun dia tingkatannya masih tingkatan kecil gitu. Dan ini menurut saya cukup oke gitu ya dengan berbandingkan dengan pendapatan yang bisa didapatkan dalam perusahaan gitu ya. 13 juta ini sangat oke sekali gitu. Kecuali kalau pemakaian pribadi. Nah, ya kalau pemakaian pribadi itu ya agak rentan juga ya kalau misalnya home entrepreneur menggunakan Odoo ya terlalu apa ya terlalu neken gitu ya. 13 juta gitu per tahun itu lumayan besar ya kalau misalnya untuk apa namanya home home entrepreneur. Kalau home entrepreneurnya udah omsetnya udah lumayan besar baru mungkin bisa pasang apa namanya sistem ERP gitu ya. Oke, jadi ada beberapa paket di sini, ada paket sukses dan ada dengan mitra lokal ya. Nanti kalau misalnya kita pakai mitra, di sini ada banyak mitra Odoo ERP ya. Jadi kalian bisa pakai mitra ini sebagai apa namanya consultant ya, perusahaan consultant. Ada gold, ada partner gold ya, ada partner silver. Nah, partner gold ini dia yang terbaik yang dimiliki oleh Odoo Indonesia ya. Salah satunya adalah ini, Arkana Indonesia ini adalah salah satu yang terbaik untuk konsultan Odoo ERP gitu ya. Kita lihat di sini ya.
Dia adalah salah satu yang terbaik di sini ya. Nah, yang menyediakan layanan konsultasi. Nah, dia akan apa namanya membantu perusahaan untuk bisa menyesuaikan dengan sistem, ya. Jadi karyawan semuanya di training, karyawan semuanya apa namanya ada user trainingnya, ada acceptance trainingnya, kemudian nanti ada go live-nya, ya. Jadi semuanya itu dilakukan tahap per tahap dari penyusunan penyusunan apa namanya modul, ya, kerangka modul, arsitektur modul, kemudian flow, ya, kemudian acceptance trainingnya, dan sampai go live gitu ya. Jadi ada blueprintnya, ada tahap-tahapannya dalam implementasi ERP ini gitu ya. Itu yang akan dilakukan oleh business consultant. Nah, kalau misalkan ini sendiri pun sebetulnya bisa ya, layanan mandiri di sini ya, tidak perlu menggunakan konsultan. Nah, cuman ya bebannya jadi ke kita semua, jadi ke perusahaan semua gitu. Ya, bebannya jadi ke perusahaan semua. Tetapi kalau misalnya kita pakai yang enterprise ini harusnya lebih mudah karena kendala-kendala teknis ya, kendala-kendala teknis seperti kendala-kendala IT-nya itu bisa ditangani oleh Odoo-nya sendiri. Berbeda kalau kita menggunakan localhost yang kemarin, ya, itu kalau ada kendala-kendala teknis kita yang apa namanya yang setting sendiri gitu, yang fix sendiri gitu. Nah, itu yang akan jadi kesulitan kalau misalnya kita pakai yang community editions gitu ya. Oke, sebelum kita mulai praktikum, silakan untuk dibuka mungkin kameranya ya, biar kita bisa interaksi satu sama lain ya. Oke, alright. Itu sekelas tentang Odoo ya. Sekarang kita akan lihat di sini ada di gambar ini ya. Kalian lihat ada gambar ini ya di pojok kanan atas. Ya, ini ada akun dan database. Nah, kalian masuk ke database, oke. Nah, jadi kalian bisa bikin database yang banyak ya. Bisa satu, bisa dua database ya, tergantung kebutuhan kalian gitu. Nah, ini kan saya udah pakai database yang pertama nih buat kelas yang sebelumnya ya. Oke. Nah, buat kelas yang sekarang saya akan pakai database lagi. Saya akan buat database lagi ya. Nah, kita akan em, memilih beberapa modul yang mungkin akan berguna gitu ya. Dan kita akan pilih modul yang sederhana dulu ya. Oke. Pertama kita akan pilih modul purchase, pembelian. Oke. Oke, misalkan em, nama perusahaannya apa ya? Nama perusahaannya telepati.com misalkan ya. Atau jangan deh, makanan aja misalkan kayak eh, cake ya. Don Cake misalkan ya. Kita pikir nama perusahaannya ya, oke. Nah, nanti di sini ada alamatnya ya yang jadi eh, acuan nanti kalau misalkan untuk pembukaan websitenya gitu ya. Oke, sekarang kita mulai. Biarkan dia seperti itu. Oke, nah dia akan selamat datang di Odoo ya. Oke, ketika kita bikin database baru. Oke. Nah, setelah itu si arsitektur Odoo-nya akan membuat modul. Dan dia akan mengarahkan langsung ke web. Nah, ini tampilan depannya ya. Kita udah punya modul purchase atau pembelian. Nah, kalau saya prefer mungkin pakai bahasa Inggris ya. Pakai bahasa Inggris karena em, agak aneh ya kalau pakai bahasa Indonesia, agak beda gitu bahasanya ya. Jadi kita pakai bahasa Inggris ya. Oke ya, kita pakai ini, ganti ke English dan tutup. Oke, nah dia udah jadi purchase ya. Jadi lebih gampang kalau buat saya pakai bahasa Inggris ya, purchase gitu. Nggak modul pembelian gitu kan. Jadi apa namanya lebih gampang. Oke, dan kemudian kita ke apps ya. Setelah kita ke apps, kita akan install lagi em, modul inventory. Oke, di sini kita search aja biar cepat. Install. Oke, kita install modul inventory ya.
Ditunggu. Oke, sudah masuk ya. Ini modul inventory ya. Oke. Setelah itu kita akan install lagi, balik lagi ke apps, kita akan install manufacture. Ya, manufacturing. Install lagi manufacturing. Oke, sudah diinstal. Kemudian ada lagi modul yang akan kita gunakan. Ya, manufacture udah ada, inventory udah ada. Kita akan menggunakan sales. Oke, sales ya. Silahkan di install. Jadi kita akan menggunakan 4 modul ini ya. Oke. Dan sekarang kita punya beberapa modul baru, purchase, inventory, manufacture, kemudian juga kita punya sales, ya punya sales dan yang lainnya ya. Nah, biar mudah kita susun aja dulu ya. Purchase kita taruh di sini. Kalian tekan di sini lama sampai miring gitu, pindah ke sini. Kemudian nanti inventory miring, pindah ke sini. Oke, kemudian dari manufacture miring, pindah ke sini. Setelah itu sales miring, pindah ke sini ya. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi kita akan menggunakan 4 modul utama yang ini, yang di awal ya. Oke, jadi purchase, inventory, manufacture, dan sales ya. Oke, jadi kalau dalam perusahaan itu ya, kita terutama perusahaan produksi ya, sebelum kita memproduksi barang jadi gitu ya, atau membuat barang jadi, kita harus membeli dulu bahan baku atau raw materials-nya, ya kan? Nah, eh, apa namanya? Perusahaan akan membeli raw materials itu di modul purchase, ya. Dan yang melakukan ini adalah nanti manajer purchasing, ya, atau manajer supply chain ya, dan timnya atau supervisornya ya di bagian purchase atau supply chain ya. Jadi nanti akan menggunakan modul yang ini ya. Oke, di sini ada banyak keterangan ya. Di sini ada apa namanya? Ada pembelian baru ya. Kemudian di sini ada RFQ, request for quotation-nya. Quotation itu adalah permintaan pembelian ya yang sudah dikirim, ada yang telat ya, kemudian ada yang tidak diketahui dan ada yang diterima dengan telat gitu ya, atau apa namanya? Istilahnya penerimaannya telat. Kalau lihat RFQ ini dia pembuatan RFQ-nya yang telat gitu ya. Nah, di sini juga sudah terintegrasi kalau kalian lihat di sini ya. Ada orders ya, products, reporting. Nah, ini sudah terintegrasi nih ya. Kayak misalkan products nih. Ini akan ada di beberapa modul ya. Inventory dia punya products juga gitu. Of course, karena dia manage inventory kan. Nah, kemudian nanti di manufacture dia akan ada produk juga. Oke. Di sales dia akan ada produk juga sama, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan pembelian, ya, pembelian. Oke. New. Klik new di situ. Oke. Nah, kita apakah sudah punya vendor belum ya? Kita belum punya vendor. Oke. Kalau gitu kita akan buat ya. Oke, kita buat nih vendornya apakah orang atau perusahaan, bisa ya. Oke. Nah, mungkin kita ingin skema apa namanya? Skema perusahaan kita itu adalah perusahaan kecil lah ya, atau ya kecil. Perusahaan kecil jadi kayak cake shop gitu ya. Jadi mungkin apa namanya? Vendor yang akan kita bawa adalah vendor perusahaan ya. Ya, misalkan kita apa ya, bentar. Misalkan kita dalam membuat kue atau kalau dalam membuat cake gitu ya, kita butuh tepung, misalkan ada segitiga biru ya, si suppliernya itu.
Oke, sinar segitiga biru. Oh, ini ada ya di sini ya. Coba sebentar. BSD Center. Oh, ada ya. Coba. PT sinar segitiga biru. Beda kayaknya ya. Beda nggak sih ini? Coba bentar. Oh, Bogasari harusnya ya. Bogasari. Coba. Nah, di sini ya, central floor kita butuh apa namanya? Kita butuh butuh tepung ya dalam membuat kue. Makanya kita mungkin bisa kerjasama nih dengan Bogasari nih. Nah, si Odoo ini punya database-nya nih. Nih, NPWP-nya, alamatnya gitu ya. Kemudian website-nya ya. Terus tags-nya dia udah include semua. Ini enak banget ya. Oke, jadi kita bisa save ya si Bogasari ini sebagai vendor kita. Oke, ini kenapa ya? VAT number Bogasari doesn't seem to be valid. The expected format is oke. Apa yang nggak valid tadi? VAT number. Oh ini ya. Oh dia harus 1, 2, 3 sampai 6. Oke. Oke, coba kita hapus dulu ini ya. Nah, kita save. Save. Oke, kita sudah save ya. Oke, kita sudah punya vendor apa namanya? Bogasari ya. Oke. Nah, Bogasari. Coba sebentar ya. Oke, oke. Bogasari ya. Kita akan membeli apa nih? Kita misalkan akan membeli tepung yang deadline-nya harus di order hari Jumat harus sudah di order nih. Oke. Nyampe-nya harus hari Minggu misalkan atau hari Senin harus sudah nyampe. Oke. Nah, ya, misalkan kita nanti ask for confirmation satu hari sebelumnya harus sudah diingatkan ya untuk apa namanya? Untuk order ya, untuk order pembelian. Oke, setelah itu kita akan add produk. Nah, di sini kan kita belum punya produk apapun ya. Oke, belum punya produk apapun ya. Nah, nanti kita akan buat dulu di sini products. Oke, buat dulu produk, kita new. Oke, nah di sini ada produknya nih. Oke, sebentar. Coba saya cek dulu ya. Sebentar ya. Untuk vendor ada nggak ya? Hmm, Oh iya, CRM. Coba kita lihat dulu ya. Bisa aja deh. Ini kalian sambil coba aja nggak apa-apa ya. Jadi sambil saya praktik, sambil kalian juga coba untuk operationnya. Kita lihat CRM. Harusnya di sini ada customers. Harusnya di sini ada vendor ya. Ini bukan customer sih harusnya. Sales. Oke, coba kita buat dulu deh. Hmm, Configuration. Oke, vendor. Vendor price list ya ini. Oke, ini sini vendor ya. Oke, kita udah punya satu vendor ya. Kita tambahin dulu deh vendornya ya. Kita tambahin dulu, kita klik dulu ini vendornya. Dia udah ada informasinya ya di vendornya ini ya. Oke, kita akan tambahkan lagi vendor. Apalagi kira-kira untuk cake yang diperlukan apalagi?
bahan bakunya? Gula, gula. Gula ya, oke, gula. Oke, kita lihat di sini. Gula itu biasanya ini ya, gulaku. PT Gulaku. Oke. Nah, di sini ada namanya ini ya, apa? Sweet Indo Lampung. Sweet Indo Lampung ya ternyata ya, gulaku itu. Oh, macam-macam. Oke, oke, oke. Gulaku. Nah, kita ambil aja ya. Coba di sini gulaku ada nggak ya? Oh, nggak ada. Eh, PT Gulaku adalah merek gula diproduksi oleh Sugar Group Companies. Oke, coba kita cari di sini adakah? Oh, nggak ada juga. Oh, ini ya. Tapi ini kayaknya yang internasional ya, yang Columbia. Oke, kita pakai ini aja, Sweet Indo Lampung ada nggak ya? Sweet Indo Lampung. Nggak ada ya. Oke, coba gula. Gulati. Oke. Gula tuh apalagi selain gulaku? PT Gula. Sinergi Gula Nusantara. Coba ya. Sinergi Gula. Nah, ini ada ya. Kita pakai ini aja deh. Sinergi Gula Nusantara. Oke, udah ada nih. Ini kita hapus dulu deh NPWP-nya. Karena dia nggak tahu, dia hanya support nomor ya di sini ya. Oke, oke, oke. Oke. Udah, kita ini aja dulu ya. Oke, kita apa namanya, sudah membuat ini ya. Kita save di sini, save-nya di sini ya, save manually. Nah, biar dapat dipastikan bahwa itu sudah ke save gitu ya. Oke, kita lagi lihat vendor. Oke, kira-kira apa lagi nih yang dibutuhkan oleh cake, gula, em, apa namanya, gula, tepung tadi ya. Terus apa lagi? Ayo, apa lagi? Telur, Kak. Oke, telur ya. Oke. Telur. Ya, oke. Kalau telur, kayaknya kita bisa apa namanya? Bisa perorangan enggak juga sih, coba. Eh, perusahaan produksi telur. Telur, betul ya. Telur. Oh, di sini ada Java ya, Java. Java Confit. Hmm, wow, besar ya. Oke, 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 oke. Coba kita pakai Java aja ya. Java. Java. Oke, Java Confit Indonesia. Oke, di sini ada fish, animal feed, livestock industry. Oke, fish. Sesuai kali ya. Ya, sesuai ya. Sebentar, sebentar. Oh, ini lebih sesuai nih. Ayam petelur. Oke, ini kita lihat ya PT apa nih ya. PT Agung Abadi Putra Mandiri. Oke. PT Agung Abadi
Putra Mandiri. Nah ini ya, di Jakarta semua ini ya, Jakarta Utara semua nih, PT-PT ya. Nah, oke. Nah, tapi dia nggak berubah ya. Ya, kita save dulu deh. Maaf ya, itu numbernya kita hapus dulu. Kita save. Kita balik lagi ke vendor. Oke, sudah PT Agung Abadi Putra Mandiri sudah masuk ya. Oke, sekarang apa lagi nih, guys? Untuk produksi cake selain telur, ada lagi? Susu, Pak. Apa? Susu. Oke, susu ya. Oke. Susu. Tadi susu kita pakai bisa pakai ini ya. Bisa pakai Java sebetulnya ya. Produksi susu. Ini Ultra Jaya juga bisa sih ya. Ultra Jaya ya. Cuman ini susu kemasan ya. Oh iya sih. Sebentar ya. Ya anggaplah ya. Anggaplah. Atau ini Miko apa Milko? Susu bubuk instan. Oke, 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 oke. Ya kita pakai Java aja ya. Java yang udah besar. Java misalkan ya. Wah ini berkualitas semua ya. Apa namanya? Vendornya berkualitas semua nih, menyediakan barang-barang berkualitas. Oke, ya. Sorry. Kita simpan. Oke, kita udah punya 4 vendor, ya. Udah punya 4 vendor, PT Agung Abadi Putra Mandiri untuk beli ininya. Tapi dia nggak muncul ini ya. Jadi pusing nanti nih. PT Agung Putra Mandiri dia untuk beli telur ya, telur, kemudian Bogasari buat beli tepung, Java buat beli susu ya. Kemudian Sinergi Gula Nusantara untuk beli gula ya. Oke. Oke, kira-kira apa lagi ya? Produksi bubuk coklat misalkan ya. Produksi bubuk coklat di sini ada PT Aneka Kakao. Oke, kita pakai PT Aneka Kakao nih. Sidoarjo. Oke, kita simpan vendornya. Kita simpan vendornya. Oke. Udah nih kita punya 5 vendor ya. Nah kalau misalnya mau nambah rasa misalkan ya, misalkan rasa kopi ya, kita tinggal perusahaan bubuk kopi, produksi bubuk kopi. Aneka Coffee Industry itu. Nggak beda-beda itu juga kayaknya ya. Dia-dia juga gitu. Coffee Industry ya kan Sidoarjo sama nih. Nah kan anak-anak dia juga ini sama ya. Hapus, kita save. Oke, kita udah punya apa namanya bahan raw materials, vendor yang menyediakan raw materials buat beberapa bahan yang akan kita buat cake ya. Oke, baik, setelah itu baru kita akan melakukan pembelian. Oke, nah di sini kita akan lanjutkan yang tadi ya, request for quotation yang pertama ya, yang akan di-order di tanggal 12 dan akan diterima di tanggal 14 ya. Jangan sampai telat gitu ya. Karena kalau dalam bisnis apa namanya itu tuh apa waktu adalah uang gitu ya. Jadi makanya harus tepat waktu ya, harus tepat waktu. Jadi tidak ada waktu yang terbuang gitu. Oke, sebelum kita ke order, kita akan ke produk dulu nih ya. Tadi kan kita sudah melihat vendornya ya, membuat vendornya. Sekarang kita akan membuat produk. Misalkan kita mau beli apa aja tadi, tepung ya, tepung. Oke, tepung kita akan misalkan berapa? 1 kilo lah ya. 1 kilo kita akan cari harga tepung. Nah, perkiranya berapa nih? Misalkan kalau di segitiga biru ya sekitar berapa?
ini ya 15 ribuan lah ya. Mungkin kalau misalkan di apa namanya di grosiran itu akan lebih murah karena kan kita belinya dalam jumlah banyak ya. Tapi kita asumsikan itu 15 ribu ya. Kita track inventory ya. Kemudian ini order quantities betul. Kemudian quantity on hand-nya masih nol ya. Oke, jangan dulu diisi ini. Kemudian sales price jangan diisi karena ini bukan kita mau sales ya, bukan kita mau jual tetapi kita mau beli. Maka yang diisi adalah yang cost, biaya ya. Biayanya itu 15 ribu per kilogram. Katakanlah ya. Misalkan dia kena pajak non luxury good ya atau kena pajak makanan. Itu bisa ditambahkan di situ ya. Coba pajak bahan makanan berapa persen? 0 ya, 0% ya. Oke, kita tetapkan aja ini 0%. Ini hapus ya, pajaknya, purchase tax-nya 0%. Oke, setelah itu kita lihat di sini ya. Nah, nanti akan ada update di sini nih ya. Siapa yang mengupdate ini ketahuan. Nah, ya. Product created, kemudian nanti sales price-nya nanti ada di sini 0 ya. Kemudian ininya no. Track inventory-nya yes ya, diubah. Kemudian nanti kalau kita update ya, dia akan nambah informasi lagi gitu. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita sudah update ini ya untuk tepung 1 kilogram. Kita boleh deh pakai ini, pakai foto ya. Tepung. Oke, kita ambil ini. Nah, ya, biar apa namanya? Biar langsung. Kemudian kita ambil dari file dan tarik drag ke ini, ke sini ya. Harusnya gini dulu nggak sih? Nah, ini ya. Oke, nah udah di save lagi. Oke, kita lihat ke produk. Nah, sudah ada ya tepung ya di sini ya. Oke, ya. Kemudian kita akan tambah lagi apa tadi? Gula. 1 kilogram misalkan ya per 1 kilogram. Oke, ini goods ya. Goods, kemudian order quantities, track inventory, sales price-nya 0, karena kita tidak akan jual. Ya, ini tidak. Kemudian cost-nya kita lihat di sini harga gula 1 kilogram. Oke, 17.500. Kita ambil aja tengah-tengah 20.000 ya. Misalkan, itu kalau harga grosir bisa lebih murah lagi. Ini karena makanan dia 0% ya. Oke, kita save. Bentar, gulanya dulu nih. Kayaknya tadi ada deh gulaku. Ini ya, gambar gulanya kita upload. Nah, di sini udah ada. Oke, kita save. Oke, kita sudah punya list produk ini ya. Oke. Kemudian kita akan tambah lagi apa tadi? Telur. Telur 1 rek misalkan ya. 1 rek itu ini ya, 1 kertas gitu. 1 kertas ya. Kemudian track inventory, sales price-nya 0. Oke. Kemudian cost-nya berapa nih? Harga telur 1 rek. Oke, 60.000. Oke, kita pakai 60.000 harga grosiran ya. Oke, kemudian di sini kita pakai tax 0%. Oke, kemudian kita pakai gambar telur. Ini udah saya download. Oke, save. Yes. Kemudian kita balik lagi ke produk, udah ada telurnya. Oke, kita masukkan lagi apa tadi? Susu. Per 1.000 ml misalkan ya. Harga susu 1.000 ml. Oh ya, 20.000 aja ya. Kita kasih harga 20.000 per 1.000 ml. Oke, dia track inventory. Oke. Setelah itu kita masukkan susu di situ ya.
susu diamond lah misalkan ya, yang diproduksi sama si PT susu itu. Oke, di sini kita akan save image to downloads. Oke, setelah itu kita akan tambah fotonya di sini ya, image, masuk ke situ. Oke, setelah itu baru kita save lagi. Yap, products lagi. Apalagi nih? Coklat bubuk ya, atau bubuk coklat. Bubuk coklat 1 kilogram misalkan ya. Harga bubuk coklat 1 kilogram. Berapakah itu? Sweeten pure cocoa powder. Nah, misalkan kita mau pakai cocoa pure ya, harganya 100 ribu misalkan ya, per 1 kilogram. Oke, oke kita ambil bubuk coklat ya. Hmm. Misalkan kita pakai yang ini nih ya, pakai yang Van Houten lah ya, yang bagus. Save. Oke, kemudian kita akan masukkan. Oke, bubuk coklatnya. Oke, kita save. Yaps. Tambah lagi, apalagi? Bubuk kopi 1 kilogram misalkan ya. Track inventory, order quantity, sales price, nggak dijual. Ya, kemudian kita beli berapa harga bubuk kopi 1 kilogram, oke sekitar 100 ribuan ke atas, 150 lah ya. Karena 150, kemudian kita uh, apa namanya ambil fotonya bubuk kopi. Misalkan kita ya ini aja lah ya. Save image, downloads, oke. Tambahin gambarnya, masukkan gambar bubuk kopi. Oke, setelah itu save. Oke, sudah semua ya? Sudah semua ya bahan-bahannya ya? Oke, kalau sudah semua, baru kita akan melakukan pembelian, order, request for quotation. Oke, kita balik lagi ke quotation yang pertama ya. Oke, kita akan membeli produk raw materials ya. Bubuk coklatnya kita akan beli sebanyak eh, misalkan 100, kita order 100 dulu ya. Kemudian bubuk kopi kita order 100 juga untuk rasa kopinya. Kemudian apalagi di sini gula. Gula kita pesan berapa kilo? Kita pesan eh, 80 kilo dulu deh ya. Oke, kemudian kita tambah lagi susu. Susu per 1.000 ml kita akan beli berapa? Kita akan beli 30 aja dulu ya. Susunya, kemudian telurnya akan beli berapa rek? Misalkan 10 rek, 15, 20 rek aja lah ya. Oke, kemudian apalagi tepung. Nah, tepungnya akan beli agak banyak ya, karena kan apa namanya, eh, mayoritas kan tepung ya dalam cake itu. Oke. Oh, tadi ada yang lupa di ini ya, teksnya. Nggak apa-apa deh, ini buat melihat perbedaan nih ya. Nah, eh, setelah kita klik semua produk ya, yang akan kita beli ya. Oh sorry, ini kan dari Bogasari ya. Oh ya, satu-satu deh. Terus ini satu vendor. Ya, coba bentar ya. Bogasari kan hanya jual tepung aja ya. Ya, malah tepung yang dihapus nih. Tepung 100 ya kuantitinya. Oke, kita hapus.
Em, kita hapus, kita hapus, 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 hapus. Oke, katakanlah tadi kita beli ini ya bubuk coklat juga di Bogasari lah ya, biar biar ada ininya, biar kita lihat ininya. Ini juga 100. Oke ya, sekitar segini ya, 29 juta. Kita akan kirim RFQ-nya, oke, untuk dilakukan pembelian atau untuk dilakukan order ya. Berikut laporan RFQ, bila Anda memiliki pertanyaan apapun yang oke. Ini nanti akan dikirimkan ke apa namanya? Dikirimkan ke karyawan yang melakukan pengiriman atau pembelian ya, order bahan baku. Misalkan siapa nih? Misalkan saya pakai ini deh, pakai email saya nih ya. Oke, kita katakan dia adalah pembelian, tim pembelian. Oke, save. Ini nanti kirim ke Bogasari ya? Nggak usah deh. Tapi nggak apa-apa ya. Apa namanya? Bogasari. Nah, gitu aja ya. Oke, nanti nanti dia akan nyampe ke Bogasari ya untuk request pembeliannya ya. Send. Nah, tapi saya harus kirim ke saya juga karena nanti kita akan lihat quotation-nya, bentuk quotation-nya ya. Nah, di sini nanti Bogasari akan menerima request for quotation kita seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti si tim Bogasari akan melihat, oh ada order nih sebanyak 100, 100, 100 gitu ya. Nah, nanti akan mempersiapkan untuk apa namanya ordernya. Kalau misalkan Bogasari udah ngerespon dan menyetujui dan ada produknya ya, apa jumlahnya segini ya, maka nanti karyawan yang ada di tim purchase akan confirm order. Ya, confirm order. Oke, nah setelah confirm order kita akan lihat lagi di sini ya 29,2 juta ya. Oke, setelah itu kita akan apa namanya menerima ya. Oke, receive from. Nah, menerima apa namanya menerima orderannya gitu ya. Nah, setelah itu udah seperti ini kita akan lihat dulu nih print ya. Kita bisa print ya untuk invoice-nya. Oke, kok pakai dolar ya? Sebentar. Oh, oke, coba lihat dulu ya. Picking operations. Oke, kita lihat di sini. Oh, oh ya, nggak pakai dolar kok. Ya, ini ada resipnya ya. Kemudian nanti kita akan melakukan validasi ya, apakah betul produknya sudah diterima gitu ya, si raw materialsnya. Kita akan validate kalau misalnya sudah diterima. Oke, baru kita lihat lagi di sini print delivery slip. Nah, nanti akan ada seperti ini. Oke, akan ada seperti ini ya. Oke, sebentar ya. Oke, nah nanti akan ada seperti ini. Oke, setelah itu ya kita akan ini udah ya, udah selesai ya ordernya ya. Oke, kita akan lihat di sini products. Nah, di sini akan terupdate jumlah produknya ya, bubuk coklat kita udah punya 100 on hand ya.
Artinya status on hand itu dia sudah ada 100 kuantitasnya ya di tangan kita gitu ya, atau di perusahaan kita ini udah kita terima nih di gudang ya. Oke. Kemudian gula juga kita bukan gula ya. Tepung kita sudah terima 100 kantung ya, 100 kantung yang 1 kilogram di apa namanya gudang kita ya. Kita udah terima. Oke. Dan juga apa tadi? Bubuk kopi ya. Bubuk kopi juga kita udah terima, udah punya 100 di situ ya. Nah, udah dibeli ya, udah dibeli kayak gitu. Oke, sudah ada di sini. Oke, udah ya. Terupdate ya, terupdate nih. Oke, sekarang kita akan beli gula. Nah, di sini ada ini ya, purchase ordernya dan purchase RFQ-nya ada di sini ya. Kita akan beli gula. Beli gula dari mana ya? Beli gula dari Sinergi Gula Nusantara ya. Oke, kita tambah produk gula 1 kilogram. Kita akan beli sebanyak 70 pack misalkan ya. 70 pack, oke. Kita akan beli lagi juga, apa tadi? Dari gula, udah gula aja ya. Oke, oke gula ya. Kita akan send RFQ. Oke, dapat kita kodenya, kita kirim lagi sama ya. Oke, eh, ya katakanlah inilah ya, dikirim. Baru kita confirm order, sudah diterima. Oke, sudah diorder. Kemudian kalau sudah diterima, kita akan terima. Ya, ini juga bisa upload bill ini ya, bill apa namanya, harganya gitu. Oke, receive, kemudian validasi. Setelah itu kita bisa print juga, kayak tadi sama. Nah, kalau mau retur, bisa juga ya, retur ya di sini ya, return. Nah, mau retur berapa nih, gitu. Mau retur berapa banyak gula, misalnya ada yang produknya cacat. Nah, ini bisa di retur di sini, gitu. Oke, oke, kita lihat di sini gula juga akan bertambah dia. Nah, 70 ya, on hand ya. Oke. Nah, dan demikian seterusnya, yang telur juga sama, yang susu juga sama ya. Kita order, request, kemudian kita beli apa namanya? Susu ya. Produknya susu, misalkan kita perlu tadi berapa? Berapa banyak misalkan 80 misalkan ya. Oke. Kita send RFQ. Oke, send. Saya nggak tahu ini kesen beneran apa enggak ya sama si vendornya, cuman ya it's okay lah ya. Oke, kita receive ya, sama kayak tadi, validate. Oke, sudah selesai. Maka dia akan terupdate juga ya, telur, susu ya, sudah 80. Oke. Kemudian kita beli telur. Beli telur di mana tadi ya, telur ya. Ini ya, Agung Abadi Putra Mandiri. Oke, kita beli telur. Kita belinya 50 rek aja deh. Send RFQ. Oke, send. Confirm order. Receive. Validate. Oke, ya. Sudah selesai. Setelah itu kita lihat lagi produknya akan bertambah telur di sini ya. Oke, gimana? Kalian udah nyampe mana nih? Halo, sudah sampai mana? Baru yang buat produk, Pak. Oh, baru yang buat produk ya, silakan dilanjutkan ya. Oke. Ya, seperti itu. Nah, baru kita akan membuat si cake-nya. Nah, ya, dalam membuat cake, kita akan
Bentar ya, bentar ya. Oke, ya lanjut ya. Kita akan membuat cake-nya di modul manufacture. Oke, kita lihat di sini manufacture. Oke, new. Kita mau buat oke, di sini belum ada ya. Search more. Oke, kita mau buat apa namanya? Chocolate cake. Katakanlah chocolate cake ya. Kita pakai fotonya. Chocolate cake. Oke, save ya. Bentar dulu. Salesnya ya, sales price-nya misalkan harga coklat cake-nya 150.000 lah per loyang gitu ya. Ini per loyang lah ya. Oke, purchase tax, cost-nya, eh, coba biayanya bisa di ini nggak ya? Kategori goods. Value the product, use value product, one purchase cost is not known. Oke, oke. Ini nggak usah ya, karena kita udah tahu tuh harga pembelian bahan bakunya, jadi tidak perlu pakai itu. Nah, kemudian kita tambah di sini ya, headline-nya. Oke. Nah, perlu apa aja nih? Pasti bubuk coklat dong, coklat cake ya. Kemudian juga perlu tepung. Oke. Eh, perlu gula juga. Nah, kemudian di sini kita perlu telur, perlu susu. Nah, oke ya. Berapa banyak yang kita perlukan dalam misalkan memproduksi 10 coklat cake lah misalkan ya. Saya nggak tahu ya, saya soalnya belum pernah jualan cake. Tapi kalau misalkan halo, kalau misalkan kurang sesuai nanti mungkin bisa diluruskan ya gitu ya. Dalam membuat 10 cake misalkan ukuran berapa? 25 cm atau 30 cm itu berapa yang diperlukan bubuk coklatnya gitu. Kemudian tepungnya berapa gitu. Kita pakai perkiraan aja dulu ya. Nah, kalau misalkan 10 cake ya, kita mungkin akan membutuhkan sekitar em, bentar ya. Katakanlah apa berapa kilo ya? 10 kilo lah ya. Oke, kita 10 kilo. Kemudian bubuk coklatnya mungkin akan butuh sekitar 8 kilo. Gulanya akan butuh sekitar 7 kilo. Kita kira-kira aja dulu. Racknya akan butuh sekitar 1 rack. Oke. Eh, susu akan butuh sekitar berapa mil ya? 10, 5 lah ya. 5.000 mil. Oke. 5.000 mil. Oke, ini adalah bill of materials ya, komponen yang akan dimasukkan ketika kita membuat chocolate cake gitu ya, chocolate cake. Oke. Nah, kita akan generate BOM. Oke, BOM itu bill of material ya. Nah, ini udah ada nih BOM-nya ya, bill of materialnya ya, dengan kode ini. Oke, kita save. Oke, setelah itu baru kita lihat di sini manufacturing order. Oke, di sini ada chocolate cake. Jumlahnya 10. Nah, dia akan ada di sini. Ya, langsung otomatis gitu. Misalkan pun kita akan buat manufacturing order lagi dan kita akan membuat chocolate cake, nah dia akan terupdate ya. Bahan-bahannya, jumlahnya berapa, dia akan ada di sini gitu.
ya. Kita proses dulu yang pertama ini ya, kita confirm. Oke, ini udah benar. Oke, kita confirm ya. Nah, oke. Ketika sudah dikonfirm, kita akan memproduksi berapa nih ya? Misalkan kita mau memerintahkan karyawan untuk memproduksi besok, itu semuanya sudah selesai ya, misalkan ya. Semuanya sudah selesai. Kita pakai produce all aja. Nah, sehingga nanti yang akan diproduksi adalah 10 cake ya. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi. Yang akan terjadi adalah produknya bertambah di sini ya. Chocolate cake kita punya 10 on hand ya. 10. Oke, 10 produk on hand ya dengan bill of materials-nya satu ya. Oke, dan kita sudah dapat ya itu ya untuk produknya. Oke, di sini di inventory. Nah, sudah ada ya di situ chocolate cake 10 jumlahnya. Oke, setelah itu kita akan membuat lagi yang kopi. Nah, yang kopi kita akan membuat lagi, kita ganti aja deh. Bentar ya. Kita ganti aja, ini nggak usah dulu, kita mau buat yang kopi. Nah, kita buat aja di sini baru ya. Coffee cake. Satu loyang. Quality on hand-nya nggak usah. Kita pakai ini. Misalnya yang coffee lebih mahal lah ya, 170 lah ya. 170. Oke, include tax-nya ya. Oke, purchase. Oke. Nah, ini juga kalian bisa tambah ini ya, tambah price list di sini. Ya mungkin ada varian-varian lain kopinya gitu ya. Ini bisa juga di sini. Purchase, oke, inventory. Yes, ini belum ada ya. Oke, kita save aja dulu. Oh ya, sorry. Ada yang keliru. Sebentar ya. Coffee cake, oke deh. Kita confirm. Nah, kita tambah produknya yang dibutuhkan bubuk kopi 1 kilogram. Kasih aja 10. Buat bikin berapa? Buat bikin, eh oh sorry, salah ini. Hmm, oke, kita buat lagi untuk coffee cake ya. Coffee cake, kuantitinya 10 ya. Kita buat si produknya pakai bubuk kopi, kemudian juga pakai apa namanya, gula, ada tepung, susu, telur, dan tepung. Nah, ini kita akan buat bill of materialnya dulu nih ya. Bubuk kopinya misalkan kita 10 pakai, em, gulanya berapa kilo? 5 kilo misalkan ya. Kemudian susunya berapa mil? 5.000 mil misalkan. Telurnya 1 rek, tepungnya 10 kilogram misalkan ya. Oke. Nah, kita generate bom, bikin bomnya ya, supaya nanti otomatis save. Oke, baru kita balik lagi ke manufacture. Nah, ini kan udah ada nih ya. Ini udah ada, kita cancel dulu deh. Cancel. Oke. Nah, nanti dia akan tetap ada di situ, cuman statusnya cancel ya. Nah, kita akan buat coffee cake 1 loyang. Oke, udah ada nih ya, bahan-bahannya. Kita confirm buat 10 ya, confirm. Kita produce dulu misalkan 5 lah ya, 5 dulu nih ya. Kita mau tahu nih ya. Produce 5 dulu, set. Oke, create back order. Nah, nanti akan sisa 5 lagi di sini yang untuk diproduksi ya. Sisa 5 lagi di situ untuk diproduksi. Kita lihat di sini di produk ya. Udah ada coffee cake di sini ya. Kita udah punya 5 coffee cake ya. Chocolate cake udah punya 10. Oke. Nah, kita mau teruskan lagi nih. Eh, apa namanya si coffee cake-nya nih. 5 lagi nih di hari yang sama misalkan ya. Oke. Lalu kita produce all. Nah, udah kita lihat lagi ke produk. Nah, kita lihat si coffee cake sekarang sudah ada 10 on hand ya jumlahnya.
Oke, setelah itu kita balik lagi ke menu ya. Kita masuk ke sales, penjualan. Kita akan menjual produk yang tadi, chocolate cake dan em, apa namanya chocolate cake dan coffee cake tadi. Kita akan jual misalkan ke ini aja deh ya. Nanti harusnya ada modul CRM. CRM itu nanti akan menyimpan data-data customer kita ya. Nah, kita akan jual produk. Nah, ini kan nggak dijual ya. Yang dijual hanya ini, chocolate cake dan coffee cake kan. Oke, harusnya gini ya. Bentar. Ini bahan baku harusnya dia tidak bisa dijual tulisannya ya. Eh, mana ya? Di mana ya tadi ya? Oh ini, ya harusnya purchase aja dia gitu. Save. Demikian juga yang lain ya, produk-produk yang lain yang nggak bisa dijual, itu dia purchase aja. Oke. Kemudian juga ini, gula ya. Gula dia purchase aja, salesnya nonaktifkan. Kemudian telur, kita nggak jual ya, kita cuma beli doang. Eh, Purchase aja ya, sama yang lain juga. Sama susu juga, ya purchase aja. Oke. Jadi nanti dia nggak akan muncul di situ ya, di list pembelian itu. Nah, yang muncul cuma dua ini, coffee cake dan chocolate cake yang udah kita buat ya di manufacture. Orders. Oke, ini quotation-nya. Oke, kita lihat produk yang mau dibeli apa? Chocolate cake. Nah, ya, chocolate cake. Nah, misalkan jumlahnya dia pengen beli 3 chocolate cake. Nah, di sini ya, udah termasuk pajak. Ya, udah termasuk pajak. Oke, kita send quotation-nya. Jadi kita pakai email saja. Oke, di sini ya. Send. Ini kita lihat di email sudah masuk kayaknya ya. Nah, sudah masuk ini. Ya, kita lihat quotation-nya. Nah, udah ada ya, masuk ya quotation-nya ya. Nah, expiration-nya tanggal 9 Januari. Oke, jadi harus sudah dibayar. Oke, setelah itu kita akan confirm misalkan ya, create invoice. Kalau misalkan si customer ini dia udah confirm, oke, siap, saya mau beli segitu gitu ya. Nah, baru confirm order, baru setelah itu create invoice ya. Nah, kalau misalnya ada DP, silakan pakai DP ya. Kalau nggak ada DP, cash langsung regular invoice ya. Nanti akan kita kirim lagi ke apa namanya ke si pembeli gitu. Oke, setelah itu kita confirm. Oke, udah ada nih invoice-nya. Kita send dulu, send ke si eh, pembeli ya. Kirim. Oke, setelah itu akan ada update di sini di email pembeli ya. Nah, invoice-nya udah ada nih di sini. Nah, gini ya. Wah, udah otomatis. Jadi kalian nggak usah edit-edit invoice lagi. Udah otomatis. Ya. Setelah itu baru nanti kalau misalkan pembayaran udah nyampe, ya kita tinggal klik print, pay ya. Via apa nih? Apa via bank? Apa nanti ada jurnal lagi yang baru misalkan cash atau yang lain ya. Nah, jumlahnya berapa yang dikirim ya. Terus tanggal berapa dia bayar, baru create payment. Oke. Nah, di sini akan ada status terbayar, sudah terbayar ya. Si apa pembeli sudah melakukan pembayaran. Oke, bisa di-send gitu ya. Mhm. The invoice is already paid. Nah, ini ya. Bisa dikirim lagi biar ngasih tahu ke si pembeli bahwa invoice-nya sudah dibayar. Gitu. Coba kita lihat lagi di sini. Nah, sini ada ya.
Nah, udah dibayar ya di sini atau di sini bisa kelihatan. Nah, oke, gitu ya. Oke, yes, kita lihat lagi di sini di produk ya. Nah, oke, ini masih 10 ya kuantitinya ya, coklat cake-nya ya. Coklat cake-nya masih 10. Oke, kita akan melakukan delivery, pengantaran ya. Oke, udah diantar belum nih coklat cake-nya ya, yang 3 ini. Misalkan udah diantar, kita akan validasi. Oke, dia udah diantar. Nah, nanti di sini ada keterangannya bahwa si apa namanya si kue sudah diantar, cake udah diantar. Di sini ada keterangannya ya, 3 unit, tanggal berapa, ini jam berapa, lengkap ya. Oke, setelah itu kita lihat lagi di produk. Nah, sekarang coklat cake-nya di tangan sisa 7 pieces ya. Sisa 7 pieces, oke. Ya, karena tadi sudah dilakukan pembelian. Ya kan, sales order. Oke. Oke, fully invoice ya sudah di sini sales teams. Nah, misalkan kita mau tambah sales teamnya nih ya, siapa penjualnya nih, penjualnya, tim penjualnya. Ini kita bisa tambah gitu. Customersnya kita bisa tambah juga ya. Ini yang beli kan tadi baru selesai book aja ya. Pembeliannya kita bisa lacak juga di sini. Nah, ini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk apa namanya, untuk integrasi antara modulnya dia jadi ketahuan ya. Jadi ketahuan ada apa namanya pembelian, kita melakukan pembelian ya, produknya bertambah. Kemudian kita melakukan penjualan, produknya berkurang gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih di sini sisa berapa nih ya. Nah, ini kan ada yang sisa 80, ada yang sisa 48 gitu ya. Nah, beda-beda ya, beda-beda gitu. Nanti akan harusnya disambungkan lagi dengan modul akuntansi, tapi karena akuntansi itu terlalu kompleks ya, jadi nggak bisa dilihat di sini, nggak bisa dilihat secara langsung ya. Tapi bolehlah kita lihat ya. Nah, di sini ya, accounting, mana accounting? Nah, oke di sini ya, apa namanya accounting, lihat. Tapi dia masih belum masuk kayaknya. Coba sebentar. Cash flow-nya tuh kan belum masuk. Profit and loss. Nah, gross profit di sini udah masuk ya 450. Ya, kalau kita mau penjualan lagi yang lain bisa. Kita bisa download juga PDF atau Excel-nya. Oke, guys. Barangkali itu yang bisa apa namanya dipraktikkan oleh kalian ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah tugas kalian adalah membuat praktik yang seperti ini, tetapi kalian menggunakan hmm, apa namanya? Menggunakan screenshot ya. Oke, jadi nanti kalian eh, perlihatkan step by stepnya dan interpretasikan ya. Tolong jangan di ini aja, tolong jangan dideskripsikan ininya aja, langkah-langkahnya aja, tetapi juga interpretasinya ya. Mohon untuk apa dijelaskan lebih baik lagi. Nah, saya lihat kemarin yang kelas kemarin itu dia terlalu ini ya, terlalu singkat gitu. Maksudnya terlalu hanya langkah-langkah aja. Gitu ya. Misalkan ini di sini nih. Oke, ini cukup bagus sih kalau ini. Cuman ada yang kayak asal gitu loh. Nah, ini ya. Ini kayaknya nih. Nah, ini nggak ada interpretasinya. Jadi cuma langkah-langkah doang. Ini nah, oke ya. Jadi kalau bisa pakai interpretasi. Nah, tapi yang bagus juga ada. Nah, kayak gini misalkan nih ya. Nah, dia jelasin dulu nih gambar di atas menunjukkan daftar barang sedia melakukan pembelian ke vendor. Terus, nah cuman dia
kurangnya di sini nggak ngasih tahu nih dia jualan apa, perusahaannya namanya apa gitu ya. Harusnya dikasih tahu dulu. Tapi di sini udah deskripsinya udah oke gitu. Nah, di sini udah ada ininya, kesediaan barang, deskripsinya udah ada. Cuman ini dia terlalu pendek. Ya, ini nggak jadi rekomendasi deh. Terlalu pendek dia. Tapi ya kurang lebih itulah ya, ada deskripsinya. Nah, ini lumayan panjang. Nah, kayak gini ya. Jadi step by step-nya diperlihatkan. Nah, kayak gitu ya. Oke, guys. eh untuk tugasnya, eh mungkin dikasih waktu sampai sebelum maghrib. Cukup ya? Halo? Halo? Saya nggak tahu kalian Tambahin masih ada di dikit sana atau boleh, enggak. Pak. Tambahin dikit. Jam berapa? Mau jam berapa? Jam setengah tujuh. Gimana? Jam setengah tujuh? Soalnya kita ada kelas, Pak, habis ini. Jadi, eh takutnya nggak keburu. Oh, oke, oke, oke. Rekomendasi kamu jam berapa? Jam 8 malam deh. Bisa. Karena harusnya kalian, eh, apa namanya? Karena harusnya kalian sambil praktik tadi di kelas gitu. Jadi cepat. Nah, karena kalian mulai dari awal, jadi lama gitu. Itu eh, apa kesalahannya gitu. Oke, jam 8 ya. Oke, jam 8 malam ya. Oke ya, semuanya ya. PJ-nya gimana PJ-nya? Ada? Boleh, Pak, jam 8 malam. Oke, jam 8 malam ya. Ya, dikumpulkan silakan jam 8 malam ke PJ. Nanti PJ akan kirim ke Drive ya. Oke. Mungkin sekian dulu untuk pertemuan kita pada hari ini ya. Ini masih ada waktu nih setengah jam lagi. Kalian bisa langsung kerjakan sekarang biar nggak terlalu apa namanya? Pak, Biar nggak saya terlalu izin numpuk. bertanya, Pak. Ya. Kan tadi Bapak nginput perusahaannya tuh perusahaan resmi ya, Pak. Itu kan Hmm, masuk ini nggak sih, Pak? Masuk email perusahaannya nggak sih, Pak? kemungkinan akan masuk. Jadi kalian mungkin nanti kalau email itu emailnya pakai email ke email pribadi kalian aja ya. Jadi maksudnya PT-nya boleh PT haluan aja gitu, Pak. Maksudnya PT yang eh, PT yang kalian buat sendiri juga nggak apa-apa gitu vendornya. Karena ini kan hanya simulasi aja ya. terus kalau misalkan Bapak tadi mesen kayak tadi tuh itu ke input beneran ke sana atau enggak, Pak? Oh enggak, enggak, enggak ke input ke sana. Mereka hanya terima email aja. Karena Berarti kalau misalkan dalam skenario asli ya, si vendor itu mereka masuk ke sistem Odoo kita juga. Nah, tapi kan kalau ini kan enggak ya. Si vendornya nggak masuk ke dalam sistem Odoo. Hanya dia cuma bisa terima email aja gitu. Nah, jadi nggak akan terinput ke perusahaan gitu. Kayak gitu. berarti misalkan kita pakai perusahaan yang asli pun belum tentu diinikan sama perusahaannya kan, Pak? Belum, ya enggak lah, nggak bakal. Itu apa namanya logonya nggak ada gitu kan, terus emailnya cuma begitu gitu, nggak bakal di inilah nggak bakal digubris gitu sama perusahaan gitu. Tapi kalau mau aman, kalian nanti kalau pas mau send quotation, send apalagi namanya, send invoice itu pakai email kalian aja ya, pakai email pribadi. Nanti kalian screenshot tuh apa namanya si invoice-nya, oke? Jelas? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, kalau nggak ada, kita sudahi dulu sampai di sini. Ingat ya, silakan dikerjakan dan produknya silakan kalian kreativitas masing-masing ya, produk-produk yang unik. Oke, ya jangan sampai ada yang sama nih produknya ya. Oke, jadi kalian bisa latihan gitu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup. Terima kasih atas
perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan UAS kalian lancar minggu depan ya. Salam buat Bu Fani. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.